Pekan lalu kita sudah membahas tentang fungsi fungsi logaritma natural. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi eksponen ya, fungsi eksponen natural beserta turunannya, sama turunan dari fungsi eksponen natural. Jadi fungsi logaritma natural itu punya lawan, punya inverse, punya lawan. Nah, lawannya adalah fungsi eksponen natural. Seperti kita punya operasi perkalian, lawannya apa? Operasi pembagian. Kita punya operasi pengurangan, lawannya operasi penjumlahan. Nah, ini juga apa namanya, fungsi eksponen juga sama. Fungsi eksponen juga sama. Dia punya fungsi logaritma natural juga sama. Dia punya turunan atau punya inverse ya. Maaf, punya inverse. Nah, punya inverse itu namanya fungsi eksponen natural. Oke. Fungsi kelompok 10 ini berarti mau Wanyu ada? Kelompok 10 itu Maulida Wanyu, Siti Nur Adiza, Faisal. Coba, kayaknya mau nah, misalnya saya punya X sama dengan Siti Nur Adiza, eksponen Y gitu ya. E pangkat Y. Nah, ini bisa kita rubah ininya, bentuknya menjadi fungsi ln, yaitu Y sama dengan ln X. Nah, Y sama dengan ln X. Seperti itu. Jadi ini saling berkebalikan fungsi ini. Nah, yang pertama kita akan bahas turunannya dulu ya. Turunan dari fungsi eksponen. Atau sebelum keturunan mungkin saya ke sifat-sifatnya dulu aja. Sifat-sifat dari fungsi eksponen. Nah, yang pertama ini ada definisi dulu ya, sifat-sifat fungsi eksponen. Langsung aja kita tuliskan di sini ringkasannya aja ya. Ln E sama dengan 1. Jadi kalau ada ln E, ln eksponen gitu ya. Ini nilainya sama dengan 1. Kemudian ada juga sifat-sifat yang lain. Itu misalnya E pangkat ln X. Nah, E pangkat ln X. Nah, di sini kalau eksponen bertemu ln itu udah pasti jadi tinggal X. Nah, gitu ya. Itu sudah pasti. Kemudian misalnya kayak kita juga punya ln, tapi di sininya eksponen. Ln dari eksponen X sama dengan X juga. Sama. Nah, ada juga sifat penjumlahan ya. Misalnya di sini E pangkat X ditambah E pangkat Y sama dengan E pangkat X plus Y. Nah, kemudian selanjutnya, jadi ini artinya apa? Maaf, ini bukan penjumlahan, tapi ini perkalian ya. Nah, ini perkalian. Perkalian ya. Jadi kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi gimana Pak? E pangkat X dibagi E pangkat Y. Ini berarti E pangkat X min Y. Gitu ya. Nah, ini kalau dibagi. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke turunan ya. Turunan dari fungsi eksponen.
turunan fungsi eksponen ya. Kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, maka turunannya Y aksennya jadi tetap Y aksen sama dengan E pangkat X juga. Nah, jadi fungsi eksponen ini merupakan fungsi yang sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena dia kalau diturunkan jadi dirinya sendiri, gitu ya. Kalau diturunkan jadi dirinya sendiri. Jadi satu-satunya fungsi yang kalau diturunkan jadi dirinya sendiri adalah fungsi apa? Nih, fungsi eksponen ya. Kayak ini suara saya masih terdengar ya? Kedengar Ustadz. Ya, jadi ini sama. Nah, terus sekarang gini, gimana kalau misalnya si fungsinya itu eh, berbentuk seperti ini. Jadi saya punya fungsi U, U itu fungsi yang lain ya, bentuk yang lain. U sama dengan UX. Nah, U sama dengan UX. Jadi Y sama dengan E pangkat U gitu ya. Itu sama aja dengan ini kan Y sama dengan E pangkat U. Y sama dengan E pangkat U. Nah, itu kalau diturunkan beda dengan yang tadi sedikit. Bedanya apa? Karena di sini U-nya bukan satu variabel, tapi dia variabel yang kompleks. Contohnya seperti ini. Ini kan Y sama dengan E pangkat U, jadi Y aksen sama dengan E pangkat U dikali U aksen. Nah, jadi bedanya dengan yang atas, kalau yang atas tetap ya, kalau cuma satu variabel tetap. Tapi kalau misalnya variabelnya fungsinya yang dieksponenkannya itu berbentuk fungsi yang lebih kompleks dari X, maka tinggal diturunkan aja. Nah, kemudian kita kalikan dengan hasil dari eksponen ini. Nah, saya kasih contoh aja ya. Misalnya contoh di sini. Nah, contoh Y nomor satu ya. Y sama dengan eksponen T. Nah, berarti ini turunannya Y aksennya jadi apa? Jadi tetap ya E pangkat eksponen T. Karena bentuknya cuma satu aja. Kayak ini pakai rumus yang atasnya. E pangkat eksponen X kalau diturunkan jadi Y aksennya E pangkat eksponen X. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua gimana? Contohnya misalnya fx sama dengan eksponen 3x pangkat 2 plus 4. Nah, di sini kita harus memisalkan. Misal, apa yang kita misalkan? Yang atas, yaitu 3x kuadrat plus 4. Jadi di sini U sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. Gitu ya. 3x kuadrat ditambah 4 berapa kalau diturunkan? Coba diturunkan 3x kuadrat tambah 4 berarti gimana? Masih ingat turunannya? 3 kali 2 dulu ya. 3 kali 2 berapa? 6x. Itu nih, udah paham turunan yang ini? Oh, ini jangan dilupakan rumus yang turunan yang biasa ya. Jadi 6x ya. Ada yang ditanyakan sampai sini. Kenapa jadi 6x? 6 dari mana itu? 2 kali 3. Ya benar 2 kali 3 ya. Terus pangkatnya dikurang ya. Nah dikurang 1. Nah kenapa yang 4 jadi hilang? Karena 4 tidak mengandung variabel. Tidak mengandung variabel X, jadi dia jadi hilang. Oke, selanjutnya kita pakai rumus yang ini nih.
Y sama dengan E pangkat U, terus Y aksennya adalah eksponen U dikali U aksen. Jadi di sini kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini ya. F aksen X sama dengan, nah, berarti kalau berdasarkan yang ini tetap E pangkat U. E pangkat U dikali U aksen. Nah, E pangkat U dikali U aksen. Nah, berarti kita ganti sekarang U-nya. U-nya berapa? U-nya berapa di sini? Ini kan ada nih, U sama dengan berapa? 3x kuadrat ditambah 4. Kalian ganti lagi U-nya dengan ini. 3x kuadrat ditambah 4. U aksennya berapa jadinya? U aksennya berapa? 6x. Paham sampai sini? Silahkan ditanyakan dulu. Ayo bertanya-bertanya. Supaya ini ya, supaya paham dari mananya. Boleh, sok silakan. Ustadz Nurzen, sudah paham Ustadz Nurzen? Tidak ada, Pak. Sudah paham ya? Insya Allah. Jadi ini langkahnya sekali lagi kalau ada soal yang nomor 2 ya. Yang pertama kita misalkan sebagai U. Apa yang dimisalkan sebagai U? Pangkat yang di dalamnya nih. Ini 3x kuadrat plus 4. Habis itu kita turunkan ya. Karena kan kita mengikuti rumus yang ini. Kita butuh U aksen, kita turunkan. Ada yang lupa menurunkan yang ini? Kalau lupa pakai rumus yang biasa ini ya. Y sama dengan AX pangkat N. Turunannya Y aksen sama dengan, jadi A-nya dikali dengan N. AN jadinya. X pangkat N min 1. Sampai sini paham? Nah, ini. Jadi jangan melupakan yang sudah. Ini rumusnya. Nah, ini dari sini belum selesai. Kita pindahkan ke sini. Jadi ini 6x dikali eksponen 3x kuadrat ditambah 4. Sampai sini bisa dipahami. Jadi tinggal dipindahkan aja 6x-nya posisinya ke depan. Nah, sampai sini udah selesai ya. Jawabannya itu. Coba yang ini nih. Nomor 3. Saya punya Y sama dengan 4 eksponen 5x kuadrat. Jangan kuadrat ya. Yang lebih besar lah. 5x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Misalnya. Nah, ini juga sama. Yang pertama kita misalkan. Yang kita misalkan apa di sini? Yang pangkatnya apa? Coba silakan dijawab dulu. Pangkatnya apa? Yang menjadi pangkatnya di sini. Yang dieksponenkan apa di sini? 5x pangkat Pangkat 3. 3 min 2x pangkat 2. Gitu ya. Nah, benar ya. Yang ini ya. Jadi selalu yang itu yang dimisalkan. Nah, coba kita turunkan. Aksennya ya. Ini jadi berapa? 5x pangkat 3. Jadi pakai yang ini caranya. Yang ini udah yang dari dulu ini. A kali N ya angka yang depan dikali pangkat. Kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, berarti ini kalau 5x pangkat 3 jadi 5 kali 3 gitu ya. Berapa? 15. 15 X pangkat 2. Benar. Yang ini sama juga min 4. 4x pangkat 1. Tapi nggak ditulis ya. Nah, dah. Setelah ini gimana Pak? Setelah ini masukkan aja ke rumus. Y aksen sama dengan
Tulis ulang rumusnya, E pangkat U dikali U aksen. Y aksen sama dengan E pangkat. U-nya ganti lagi. Jadi yang awal yaitu 5x pangkat 3 min 2x pangkat 2 dikali dengan U aksen. Tapi jangan lupa kalau bentuknya seperti ini pakai kurung. Selalu pakai kurung. 15x kuadrat min 4x. Nah, gitu ya. Oh, sebentar. Ada yang salah. Ini tadi kan ada 4-nya di sini. Nah, 4-nya kelewat. 4-nya simpen aja langsung di sini. Nah, jadi 4 itu di depan angka. Jadi nggak diapa-apain. Nah, gitu ya. Terus setelah ini gimana, Pak? Setelah ini kita pindahkan posisinya ya. Yang ini ke sebelah depan. Jadi 4. Ini pindahkan posisinya dulu. 15x kuadrat min 4x. Dikali eksponen 5x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Jadi pindah posisi. Silakan ditanyakan. Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Halo. Atau sudah paham semuanya? Ini gampang kok. Cuman gini aja. Jadi yang penting tahapannya aja ya yang diperhatikan. Ustadzah Nazla, paham? Insyaallah Ustaz. Oke. Ustadz Taufan, paham Ustadz Taufan? Kalau tidak paham silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Biar mumpung masih saya jelaskan. Nanti saya jelaskan ulang. Ini dari mana Pak? Dari mana? Silahkan. Oke, ini sekarang kita kalikan ya. Ini belum selesai. 4-nya kita kalikan ke dalam kedua-duanya tapi. 4 kali 15 kuadrat. Jadi 4 kali 15 berapa? 60. 60 x kuadrat. 4 kali min 4 16 x. Jangan lupa pakai kurung. Tetap yang ini tetap 5x pangkat 2 min 2x kuadrat. Selesai. Bisa dipahami sampai sini? Saya. Nah, sekarang ini kalau sudah ini, misalnya saya punya nomor 4. Soal nomor 4. Nah, nomor 4 gini. Fx sama dengan 2 eksponen sin X. Nah, ada sinnya. Nah, ingat ya. Berarti kita misalkan sama caranya. Misal yang menjadi U itu yang dipangkat. Pangkatnya apa di sini? Sin X. Nah, U aksennya apa? Nah, ingat tabel yang ini ya. Tabel turunan. Untuk turunan kan gini. Kalau ada ini sin X, turunannya cos X. Kalau cos X, turunannya min sin X. Yang lainnya bisa dicari lagi ya kalkulus satunya. Nah, jadi berarti U aksen sama dengan sin X kalau diturunkan jadi apa? Berdasarkan tabel ini, di sini kan terlihat ya sin X diturunkan jadi, nah silakan terlihat nggak tabelnya? Tabelnya terlihat nggak? Ustaz Nurzen. Terlihat, Pak. Jadi apa? Sin X diturunkan jadi Sin yang ini sin X turunannya di kanannya. Nah, sin X turunannya jadi cos cos X. X Kalau cos X diturunkan jadi min sin X. Ya, ini rumus. Ya. Nah, berarti di sini turunan sin X ya udah berarti cos X. X. Nah, setelah itu kita ambil rumusnya f aksen X sama seperti tadi sama dengan E pangkat U dikali U aksen. Pangkat U-nya tetap di sini E pangkat U ya.
U-nya itu adalah sin X. Jadi pangkat sin X. Nah, dikali U aksennya adalah apa U aksennya di sini? Hasil dari tadi yang atasnya. Cos cos X. Nah, segini juga sudah benar, tapi biasanya disimpannya di depan. Jadi cos X eksponen dikali gitu ya. Cos X dikali eksponen sin X. Nah, ini jawaban akhirnya ini. Oke. Ini untuk contoh-contoh untuk turunan dari fungsi eksponen. Jadi kita selalu menggunakan rumus yang ini. Jadi gunakannya rumus yang ini yang lebih umum nih, ya. Selalu menggunakan yang ini. Oke. Rumus-rumus ini. Dan ditanyakan dulu. Nah, nanti ini mungkin ujiannya ada yang soal seperti ini ya. Jadi harus bisa. Jadi kita kasih kisi-kisi lah. Biar pada bisa. Kemarin udah saya nilai kok, udah lulus. Yang UTS. Ya, pokoknya yang penting hadirlah ikut UTS. Oke, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, mungkin sekarang saya tidak lama ya. Paling lama sampai jam 17. Nah, sekarang saya mau menjelaskan integralnya. Integral, sebentar. Ini kenapa jadi seperti ini? Integral fungsi eksponen murni atau natural. Integralnya ya. Nah, untuk integralnya sendiri itu karena tadi turunannya tetap, jadi diturunkan tetap, maka integralnya juga sama, tetap. Cuman nanti kita harus pakai integral substitusi. Jadi kita tulis di sini integral X. Ini simbolnya kita revisi. Jelek banget ya gambarnya. Integral eksponen U, di mana U-nya adalah sama dengan UX, fungsi dari X ya. Ini integral U du gitu ya. Maksudnya integral eksponen U du. Jadi terhadap variabel U. Maka ini integralnya sama dengan atau mungkin saya nulisnya X saja ya supaya lebih real. Nah, sebentar. Di integral eksponen X dx itu ini tetap aja jadi integral eksponen X dx. Nah, kalau U ya U lagi gitu. Tetap ya. Nah, hanya prosedurnya kita ada prosedur yang perlu kita lalui, kita jalankan supaya bisa mendapatkan nilai dengan benar, yaitu pakai integral substitusi. Seperti apa? Oke, kita kasih contoh dulu ya. Contoh nomor 1. Misalnya saya punya maaf, langsung aja integral ya. Oh maaf, ini karena ini integral tak tentu, ini kita kasih plus C gitu di sini ya. Plus C, karena ini integralnya nggak ada batasnya. Nah, oke, sekarang kita misalnya soalnya gini, integral dari eksponen 3x plus 4 dx. Nah, ini integral ini. Nah, kalau bentuk seperti ini, langkah pertama sama. Kita misalkan sebagai U. Misal, U sama dengan 3x plus 4. Nah, sekarang kita turunkan. Tapi cara menuliskannya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya untuk turunan dikasihnya U aksen, tapi sekarang kita tuliskannya sebagai DU. DU itu diferensial dari U. Ya, D itu artinya diferensial. DU atau diferensial dari U ini diturunkan. 3x itu 3x plus 4 diturunkan jadi kalau ada x aja jadi hilang ya. Jadi 3 gitu ya. 3 dx. Paham nggak sampai sini? Saya dapat ini lagi dapat ya, Bu. Dx sama dengan
DU per 3. Pindah ruas ya. DX sama dengan DU per 3. Betul ya? Padahal kan gitu. Soalnya Bu, gitu. Ya memastikan soalnya kan kita kan gini, mereka kan udah punya domain sendiri kan gitu kan. Soalnya alamat emailnya pakai Gmail gitu. Oke, kita lanjutkan. Oh iya. Berarti untuk yang ini, saya mau konfirmasi gitu, soalnya mau saya kirim nah, hari ini. sekarang Ya, insya Allah. ini jadi apa? Integral E pangkat 3X plus 4. Ya. Iya, kalau Jadi kita bisa tuliskan jadi E pangkat U. Nah, DX-nya kita ganti dengan DU per 3. Ya, DX-nya kita ganti dengan DU per 3. Kalau di informatika masih bumen. Nah, ini sama dengan ya. Tadi mau kontak beliau, kayaknya saya keluar langsung gitu. X1 U kali DU per 3. Nah, ini kan 1/3. Maaf ya Bu, mengganggu. 1/3 eksponen E pangkat U DU. Nah, paham seperti ini? Paham? Jadi langkah pertama kita misalkan ini sebagai U sama dengan 3X pangkat 4, 3X plus 4 gitu ya. Nah, 3X plus 4. Sedangkan setelah itu kita turunkan DU sama dengan 3X plus 4 ya, jadi X-nya hilang. 4-nya kosong, jadi 3DX. Sedangkan DX itu sama dengan DU per 3. Kenapa? Karena pindah ruas. Ini kan 3 asalnya 3DX, jadi pindah ke sini jadi DU per 3. Nah, sekarang yang ini. Kenapa ini jadi eksponen U? Kenapa ini jadi eksponen U? U-nya berapa di sini? U-nya adalah pangkatnya 3X plus 3X plus 4. Nah, jadi U sama dengan 3X plus 4. Jadi saya ganti ini eksponen ini dengan U aja. Karena apa? Karena 3X plus 4 itu kan sudah kita anggap sebagai U. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menuliskan 3X plus 4 ya. Karena ini tuliskannya seperti ini. Karena ingin mengkonvert ke dalam variabel U. Ini eksponen U dikali DU per 3 dari mana? Dari DX. DX-nya kita ganti dengan DU per 3. Dari mana? Dari sini hasil sebelumnya ya. DX sama dengan DU per 3. Jadi kita tuliskan aja E pangkat U dikali DU per 3. Nah, terus ini kan per 3 di sini. Nah, kita bisa keluarkan ini 3-nya, 1/3-nya ya. Nah, sebenarnya kan kalau per 3 itu dia kalau dikeluarkan jadi 1/3. Karena pada hakikatnya di atas itu ada angka 1. Jadi 1/3 dikeluarkan dari integral, ini menjadi eksponen integral eksponen U DU. Nah, integral eksponen U DU itu tetap ya. Jadi 1/3 eksponen U ditambah C. Sehingga hasilnya 1/3 eksponen, kita ganti U-nya dengan yang semula, 3X tambah 4 ditambah C. Nah, jadi gini. Nah, silakan ditanyakan dulu. Ada yang bingung nggak? Sampai sini. Ustazah Nazla, paham Ustazah Nazla? Dikirimnya kan ke email, emailnya pakai email. Nah kan kampus kan setahu aku udah pakai email sendiri kan. Sebenarnya aku aja dosen punya email sendiri kan. Email download sendiri gitu. Nah makanya aku pastikan. Tapi tadi mau aku telepon atau kontak Kaprodinya, Kaprodien. Oke, sekarang kita tulis di sini. Dia kontak teman yang lalu. Integral ini terakhir ya. X eksponen 2X kuadrat plus 4 dx.
Jadi memang tadi dibutuhkan juga di sana. Gitu. Jadi Oke. infonya mungkin benar. Soalnya juga nggak ada di Instagram nggak ada. Nah by the way ini aku Ini kita misalkan aja ya. pakai email kemarin aku nggak pernah kan Misal yang dimisalkan U-nya. U sama dengan 2x kuadrat ditambah 4. Nah, DU sama dengan apa? DU sama dengan berapa ini? 2x kuadrat plus 4 kalau 500 pakai email yang lama. diturunkan. Silakan diturunkan. 2x. Jadi ini turunkan jadi 4x ya. 4x dx gitu ya. Dari mana? Dari 2 kali 2 4 x dx. Nah, sekarang kita cari dx-nya. Dx sama dengan du per 4x. Nah, sekarang baru kita sebentar. Nah, oke, benar. Nah, sekarang kita ganti yang ini integral x eksponen ini jadi berapa? Ini jadi u, kita ganti dengan u ya. U ini du per 4x. Nah, kalau isi teksnya gimana? Nah, sekarang kita coret yang ini. X sama X. Nah, jadi ini sama aja dengan 1/4 integral eksponen U DU. Kalau diturunkan jadi 1/4. 1/4 apa? 1/4 eksponen U ya. Eksponen U jadi 1/4 eksponen U karena tetap ditambah C. Kita kembalikan ke semula. Jadi ini 1/4 eksponen U-nya adalah 2x kuadrat ditambah 4 plus C. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti yang hadir ini nanti di absen aja ya di grup ya. Nah, kita tutup aja dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Nanti mungkin bisa dilihat ya recordnya, rekamannya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ini nanti mungkin ini pasti keluar ya di was tuh sebentar lagi. Sekarang kita ke pertemuan yang ke-11. Jadi tinggal ada 3 pertemuan lagi, 4 pertemuan lagi ya ke UAS. Kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.